seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya suka pada surat yaitu Qul huwallahu ahad. Lalu Rasulullah menjawab, cintamu itu pada surat akan memasukkan kamu dalam syurga. Cintamu itu kepada surat Qul huwallahu ahad, hai Farhan kekalian Nabi, akan memasukkan kamu itu ke dalam syurga kekalian Nabi. Nyamuk pun pemudanya benar bertanya, ya Rasulullah, dom tegala, hai Rasulullah, tegala anu kudu aku baca surah Qul huwallahu ahad ke. Kejauh dah galakannya, hai pemuda, akan dipertamongkah dalam syurga. Dalilnya menunjukkan apa? Boleh hukumnya kita itu membaca sebuah surat apapun, Qul huwallahu ahad. Tak baca surat Al-Fatihah boleh. Tungku hana kau tadi tak baca, ya baca surat Qul huwallahu ahad, nyajak beut le. Mangak bakon juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada malam yang berbahagia ini, kita akan membantah sebuah video yang mana video ini yang dipaparkan oleh si Farhan yang telah menuduh kita tentang ceramah-ceramah ekstrim. Ekstrim atau es krim, saya tidak tahu. Mari kita dengar. Seringkali dakwah sunnah yang mengajak manusia kepada tauhid dan menerangkan kepada manusia bahaya syirik, indahnya sunnah dan bahayanya bidah, menerangkan kepada mereka hal-hal yang Allah wajibkan dan hal-hal yang Allah haramkan berdasarkan ayat dan hadis. Seringkali yang seperti ini dituduh sebagai dakwah yang ekstrim atau radikal. Maka kita katakan, apa sih dakwah yang ekstrim? Bukankah ekstrem itu adalah mewajibkan kepada manusia hal-hal yang Allah dan Rasulnya tidak wajibkan? Atau mengharamkan kepada manusia hal-hal yang tidak Allah haramkan? Sekarang coba buktikan, apakah dakwah-dakwah yang dibawa oleh para ulama, para ustadz-ustadz sunnah yang dituduh Wahabi ini, adakah sebuah kewajiban yang mereka wajibkan kepada manusia, sementara hal itu tidak diwajibkan dalam Al-Quran dan hadis? Adakah mereka mengharamkan sesuatu yang tidak Allah haramkan dan Rasulnya? Kalau iya, baru dikatakan ekstrim. Yang ekstrim itu adalah mengharamkan hal yang Allah halalkan. Nganjurkan puasa mutim 40 hari, jangan makan daging dengan alasan ini dan itu. Itu yang dakwah yang ekstrim. Ya, menganjurkan ibadah, solat sekian rakaat, baca Al-Fatihah sekian banyak, Qulullah sekian banyak, solat ini di bulan ini dan bulan itu tanpa dalil. Itu dakwah yang ekstrim, yang telah menyuruh manusia melakukan ibadah yang tidak dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Ahli syirik dan ahlul bid'ah, mereka orang yang paling ekstrim, karena telah menganjurkan manusia ibadah-ibadah yang sama sekali tidak ada anjuran dari Allah dan Rasulnya. Bahkan sebagian mereka mencela sebagian orang kalau tidak ikut merayakan suatu ritual syirik dan bid'ah yang tidak pernah Allah berikan penjelasan untuknya. Itu baru dakwah ekstrim. Ya, orang yang nggak maulidan dikucilkan, dikatakan Wahabi. Nggak tahlilan dikucilkan, dikatakan Wahabi. Nggak mau zikir-zikir besar dengan suara yang keras malam-malam tertentu atau di kuburan dikucilkan, dikatakan Wahabi. Itu dakwah yang ekstrem, karena maulid tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Tidak ada dari para sahabat Nabi, dari tabi'in, tabi'un tabi'in, bahkan dari 4 imam mazhab pun tidak ada. Ya, melakukan zikir dengan suara yang keras, melakukan dengan mikrofon pengeras suara yang mengganggu orang-orang lain untuk istirahat di jam tersebut, dengan cara-cara khusus, dengan konteks-konteks khusus, di malam khusus tanpa dalil yang mengkhususkan hal tersebut. Itu baru ekstrim. Naam, barakallahu fikum. Wahai Farhan yang kami muliakan, yang ekstrem tersebut apa ekstrem? Yang ekstrem tersebut itu bukanlah kami ahli sunnah wal jamaah, yang namun itu adalah kalian, yang mana kalian telah menuduhkan bahwa ayah Nabi tersebut adalah penghuni neraka. Hadis Nabi kalian lemahkan, hadis yang lemah kalian perkuatkan, yang kuat kalian pelemahkan. Contoh salah satu hadis yang kalian bawa itu tentanglah hukum qada sembahyang.
hadis tersebut tentang qada sembahyang tersebut, wahai Farhan yang kami hormati, moga-moga kamu cepat tidak digelandu. Itu hadis itu menunjukkan bagi perempuan, yang mana anda di situ anda katakan bahwa hadis itu haram hukumnya qada sembahyang. Apa kacau hukumkahnya? Yang yang model-model itulah yang dikatakan ekstrim, hai Farhan. Dan yang kedua, dakwah-dakwah kalian sepertilah hukum tentanglah aurat laki-laki boleh satu kolor. Dan kan perkataan kalian seperti dalil-dalil bahawa membacakan surat Al-Fatihah setelah solat itu tiada dalil. Kalian katakan banyak dalilnya, hai Farhan. Sejai dalilnya. Dakwah-dakwah kalian itulah yang dikatakan adalah ekstrim. Bukan kami Ahlussunnah wal Jamaah. Yang menyuah nak bantah video mudah-mudahan jadi mau tanya orang awam. Payah dah bantah lagi yang video. BPK tu tanyanya dah rumah bodoh. BPK je dah dakwah-dakwah tunggu-tunggu yang kakak dikatakan ekstrem. Ekstrem pula ekstrem pukul mai. Dalil, banyak dalil tentang berzikir mengangkatkan suara itu ada dalilnya. Ngaji di kuburan itu ada dalilnya, hai Farhan. Puasa 40 hari itu tidak boleh makan, yaitu barang yang berdarah itu ada dalilnya, hai Farhan. Yang pegang ada dalilnya tu. Saudara aku pegang. Yang kenyawa itulah kalian yang ekstrim, yang dalil-dalil yang tidak ada kalian adakan. Dipikirlah pekipan ule untuk beko ke. Nyori muangon. Yan, hai Farhan. Keempat yang dikatakan ekstrem itu siapa? Itulah kalian. Ayah Nabi kalian kafirkan. Aurat laki-laki kalian bilang satu kolor. Apa kamu itu? Ciri dengar dalil pakai 4 om. Boleh enggak hukumnya kita itu mengeraskan suara kita ketika kita berzikir? Boleh. Dalil yang mana? Dalil ini adalah daripada Imam Bukhari. Ya, kekelan Nabi nu dengar, hai Farhan, pegang dalil yang dia mengeraskan suara ketika kita berzikir. Inna raf'a sauti, kekelan Nabi. Bidzikri ini yusarrifun nasi minal muqtabati, kekelan Nabi. Kana ala ahdi Nabi wa khala Ibnu Abbas. Kunna a'lamu idza ansarafu bidzalika idza sami'tuhu, kekelan Nabi. Sesungguhnya menyaringkan suara, kekelan Nabi. Selesai solat fardu pernah dilakukan oleh Nabi, pernah dilakukan semasa Nabi, hai Farhan. Yang dalil tak peraya tu menyaringkan suara setelah bertanya, yaitu selesai daripada sembahyang, hai Farhan, itu ada diperbuat semasa Nabi. Bahkan hadisnya labung tunggu diperkuatlah oleh perkataan Ibnu Abbas. Perkara Ibnu Abbas, aku mengetahui dan mendengar apabila mereka yang semasa Nabi lu semayang halempak telah selesai dari solatnya, hendaklah mereka itu meninggalkan solatnya. Maksud dia apa? Hendaklah meninggalkan solatnya. Maksud apa? Segala hanya berzikir, menyaringkan suaranya handi petinggal tempat sembayangan ilaih, hai Farhan. Yang menunjukkan apa? Boleh hukumnya kita itu dah menyaringkan suara, hai Farhan. Bab lumo kah? Ban hai Farhan. Nyampe ekstrim di mentangnya. Kaku badali mentang ekstrim. Kau ikut ekstrim pun ekstrim. Jangan depukan ke bahasa luarnya. Ekstrim dah ekstrim. Kau lagi yang tu. Hai Farhan. Keempat. Dan kau pegang hikah mengkhususkan sesuatu seperti membaca qul huwallahu ahad, membaca Al-Fatihah yang bukan tidak ada dalilnya, tidak ada dari ayat dan tidak ada dari hadis, itu bid'ah. Kau pegang bid'ah apa magu? Nah dalil ci hai Farhan.
membacakan surat yang terkhusus seperti membacakan surat Yasin pada malam Jumaat. Itu ada dalilnya. Dengar kekun dalil ni, baik kepegah hana dalil. Boleh enggak hukumnya kita mengkhususkan sesuatu hal ibadah membaca surat-surat di tempat yang tertentu? Boleh enggak? Boleh. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi an Anas radhiyallahu anna rijalun qala ya Rasulullah inni uhibbu hadhihi suratu qul huwallahu ahad qala inna hubbaha adkhalakal jannah, kata Nabi. Nyamban. Yang mana hadisnya tungku ni bahasa bahurana seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya suka pada surat yaitu Qul huwallahu ahad. Lalu Rasulullah menjawab, cintamu itu pada surat akan memasukkan kamu dalam syurga. Cintamu itu kepada surat Qul huwallahu ahad, hai Farhan, kekalian Nabi, akan memasukkan kamu itu ke dalam syurga, kekalian Nabi. Nyamu pun sepemudanya benar bertanya, ya Rasulullah, dom tegala, hai Rasulullah, tegala anu kudu ada ku baca surat Qul huwallahu ahad ke. Kejauh dah galakannya hai pemuda akan dipertamongkah dalam syurga. Dalilnya menunjukkan apa? Boleh hukumnya kita itu membaca sebuah surat apapun. Qul huwallahu ahad. Tak baca surat Al-Fatihah boleh. Oh tunggu, hana kau dalil tak baca, ya baca surat Qul huwallahu ahad. Nyak beut le. Mengapa juga? Hana kata beut jatuh gula. Bab dumong. Nyak dalil, kau pegah hana dalil. Ekstrim di mentang ya. Kau pegah pakai itu ekstrim mentang. Bab dumong. Hai Farhan. Nya hana ekstrim, awak dah yang ekstrim, hai Farhan. Kon kamu yang ekstrim. Dalilnya cuma nak kabar kau pegah dah pampu buah madhab magu. Kau pegah dah baca surat tabah-tabah tempat itu satu madhab pampu buah madhab Johana kau pegah. Madhab apa ni kacau kau nyokong madhab Abu Lahab. Nyokak kubah dalil baron dengan Farhan. Yang kedua, kau pegang dalam membaca ada suatu surat, membaca adalah Quran di kuburan itu bid'ah kau pegang. Nyak stream ci kau pegang. Hana dalil ci, hana dalil ba Nabi, hana dalil ba Allah dan hana dalil pampu mazhab. Kajabut dah, kajabut lam. Allah, dia dah tenang tu. Orang pegang balik. Hana ada temenan apa? Kau dengar yang pak nak dalil lebak ke. Baik pegah tu dakwah kamu nyo ahli sunnah wal jamaah nyo kau pegah ekstrim tetapi. Hana kesadaro de ron hai Farhan pangai. Pap lumo ke. Gilan tu pengen tak kah. Ya Farhan, sini dengar, coba anda dengar dalil boleh enggak kita membaca Al-Quran di pak pegah mata Aceh di bak kubu. Indonesia-nya bak kuburan itu. Sini dengar. Cuman hadis di Farhan lu hana tinggal le. Ya namun hadis ni sahih lagi kah cik menokah nu hana kabah hadis cik. Kau pegah arti ji nyo ku belawan Makkah ke ku arti ji mentau cik. Ni dengar hai Farhan. Yang mana hadisnya yang sahih cik Farhan ke kah kunci. Ka bahwa Ibnu Umar radhiyallahu an hai Farhan mensunnahkan hukumnya membaca awal dan akhir daripada surat Al-Baqarah di atas kuburan. No sanad yang sahih apa? Gekel Ibnu Umar. Nyamban bahwa mensunnahkan membaca awal dan akhir daripada surat Al-Baqarah di atas kuburan. Nyawa teken atas kuburannya heparan kon dia ada kuburan. Bakah bangai bacut. Payah ku perjelas tok nyampat. Mana di atas kuburan kon dia ada kubu. Bak kampanye dah duk biar ada kubu. Tidak gelan tu. Yang sunnah hukum ji. Ya setelah mayat dikebumikan.
Lek di tanah mayat ai Farhan yang sunnah hukum jika tanya telah baca tak baca Al-Quran. Hana gay pegah ada baca Al-Quran yang surah Al-Baqarah punya nyokan Al-Quran Injil. Pak belum mau bangai. Nyan hana ekstrim le kamu hai Farhan. Dalil kau kubah bakar. Dalil mengeraskan berzikir kalau ku pegah. Kau pegah kah hana dalil. Nyan dalil kau kubah. Nyan cok timpan pegah babak ngongon kah. Tok tiratik nyan tiada sedempak nyan pegah. Nyan ban hai Farhan. Yang ekstrim tu yang kekah. Bukan kamu nyo ahli sunnah wal jamaah. Pak belum mau tu. Ya, mudah-mudahan dengan dalil yang lombanya hai Farhan dan nemupung. Nyo malam nyo nampak betul menak hai Farhan. InsyaAllah tengok dan pediwa kau ku bab betul menak nyo jarum betul menak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi ulun duan kedua bakar. Hadallahu yakum jema'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.